Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan. Nah, kalian pasti tahu ya, apa itu makanan. Nah, pastinya sebagai makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan untuk tumbuh, memperoleh energi, dan juga mengganti sel yang rusak. Nah, makanan yang kita butuhkan tidak dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah menjadi molekul kecil yang dapat larut. Nah, proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap tadi itu disebut dengan pencernaan. Jadi, sistem pencernaan makanan pada manusia itu terdiri atas alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas yang akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim tertentu berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Tanpa enzim yang dihasilkan oleh pankreas, kita akan mati kelaparan walaupun banyak makanan yang kita makan. Makanan yang diperlukan oleh tubuh kita tadi adalah makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia itu melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang kita makan. Nah, alat pencernaan makanan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan manusia itu memanjang dari mulut sampai anus, yang mana terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan juga anus. Nah, dari kelenjar pencernaan tersebut menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar-kelenjar tersebut terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, kelenjar dari hati atau hepar, dan juga pankreas. Nah, pada agenda kali ini, Ibu akan menjelaskan apa saja zat makanan, sistem pencernaan itu sendiri, proses pencernaan, dan juga organ pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu zat makanan. Yang kita ketahui, zat makanan itu ada 5. Yang pertama yaitu air. Nah, sebagai makhluk hidup, itu sangat membutuhkan air dalam membantu metabolisme di dalam tubuh. Nah, biasanya per hari untuk manusia itu membutuhkan kurang lebih 2 liter air per hari, atau setara dengan 8 gelas. Nah, yang kedua yaitu vitamin dan mineral. Yang selanjutnya yaitu lemak. Yang keempat yaitu protein. Dan yang terakhir yaitu karbohidrat, yang mana merupakan zat makanan utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Fungsi dari makanan itu sendiri yang pertama yaitu sebagai penghasil energi. Tanpa makanan maka tubuh kita akan menjadi lemas. Yang kedua yaitu sebagai pembangun dan pengganti sel. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur metabolisme. Nah, dari kriteria makanan yang baik, yang pertama adalah makanan yang bergizi. Yang kedua adalah makanan yang higienis. Yang ketiga yaitu yang membangkitkan selera. Yang keempat yang dapat memenuhi kalori. Dan yang terakhir berbagai jenis makanan. Nah, dari menu pagi yang kita makan, menu siang, dan juga menu malam, itu akan berpengaruh terhadap berat badan kita, atau yang biasa disebut dengan indeks massa tubuh, atau bahasa Inggrisnya itu sering disebut dengan body mass index. Nah, sekarang masuk ke sistem pencernaan itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sebenarnya sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal itu mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ pada manusia atau pada makhluk hidup yang berfungsi untuk menerima makanan, yang mampu mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna tersebut dari tubuh. Nah, saluran pencernaan itu sendiri terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus.
Nah, sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia itu berlangsung di dalam saluran pencernaan. Makanan yang kita makan itu akan masuk ke mulut, kemudian dipotong dan dihaluskan oleh gigi yang ada dalam mulut. Kemudian proses pencernaan semacam ini disebut dengan pencernaan secara mekanik. Nah, di dalam mulut makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Nah, ekskresi dari air liur tersebut itu terjadi karena rangsangan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Nah, dari air liur sendiri merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Nah, air liur tersebut membantu menelan makanan. Selain itu juga air liur mengandung musin yang dapat membantu dalam proses amilase. Enzim ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, yaitu maltosa atau glukosa yang dapat larut sehingga mudah dicerna. Oleh karena itu, kita merasakan rasa manis di dalam mulut saat mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi. Jadi ketika kita mengunyah nasi, itu akan diubah oleh enzim yang terdapat dalam air liur dan akan berubah menjadi zat gula sederhana atau maltosa dan glukosa sehingga muncul rasa manis di dalam mulut kita. Nah, setelah makanan diolah di mulut, kemudian akan masuk ke dalam kerongkongan melalui hulu kerongkongan atau faring. Nah, pada saat menelan makanan tersebut, epiglotis atau katup pangkal dari tenggorok itu menutup tenggorokan. Dengan demikian, makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan melainkan ke dalam kerongkongan. Nah, makanan tadi itu akan masuk ke kerongkongan dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang disebut dengan bolus. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Nah, di situ juga terdapat otot yang melingkari kerongkongan yang dapat mengkerut dan mengendur bergantian menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, caranya yaitu saluran kerongkongan bagian tepat di depan bolus itu akan mengendur, sedangkan tepat di belakang bolus akan mengkerut sehingga bolus didorong ke bawah, dan gerak seperti itu disebut dengan gerak peristaltik. Setelah makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, nah saat makanan masuk, otot lingkar membuka dan menutup kembali agar makanan tetap berada di dalam lambung. Nah, saat makanan tersebut masuk, lambung akan menghasilkan getah lambung yang bersifat asam karena banyak mengandung HCl. Nah, asam lambung tadi akan mematikan bakteri yang terbawa makanan yang tertelan dan mengubah sifat protein dalam makanan tersebut sehingga lebih mudah untuk dicerna. Nah, asam lambung tadi itu berfungsi untuk mengaktifkan pepsin yang berasal dari pepsinogen di dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu sendiri, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung, yaitu pepsin dan renin. Nah, makanan itu berada di dalam lambung biasanya sekitar kurang lebih 4 jam, tergantung pada jenis makanannya. Nah, cairan lebih singkat berada dalam lambung, sedangkan makanan padat yang kaya protein itu biasanya tinggal lebih lama di dalam lambung. Nah, protein yang ada dalam makanan itu akan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Jika makanan mengandung protein susu atau yang biasa disebut dengan kasein, maka enzim renin akan digumpalkan. Nah, makanan dari lambung tadi itu akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus itu terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada usus halus. Nah, enzim pencernaan tersebut itu dihasilkan oleh pankreas yang terletak di bawah lambung. Nah, enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas itu antara lain tripsin, amilopipsin atau amilopsin, dan juga lipase. Nah, sehingga pada usus 12 jari, pepton akan dirubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Sedangkan amilopsin akan diubah pati menjadi gula sederhana. Pada usus 12 jari itu pencernaan lemak dimulai oleh enzim lipase sehingga lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Nah, lemak tadi kemudian akan diemulsi oleh cairan empedu dan menghasilkan zat lain seperti itu ya. Dan tadi cairan empedu tersebut dihasilkan oleh empedu. Dalam usus halus bagian jejunum, pepton itu diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin, sedangkan karbohidrat berbentuk amilum akan dirubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Sedangkan yang berbentuk sukrosa akan diubah menjadi fruktosa oleh enzim sukrase. Jika kita memakan karbohidrat yang mengandung laktosa, maka akan dirubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Nah, penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus dan pengedaran sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh akan dilakukan oleh darah. Akhir pencernaan itu menghasilkan disakarida dan monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein dan asam lemak, serta gliserol dari lemak. Sedangkan vitamin dan mineral itu tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Nah, di dalam jonjot usus halus terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil. Pembuluh darah tersebut berfungsi untuk menyerap dan mengangkut sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke seluruh tubuh. Nah, untuk proses pencernaan tadi itu bisa diringkas menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ingesti, atau proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut. Nah, biasanya itu menggunakan alat bantu berupa sendok, garpu, sumpit, atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik, atau proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Nah, biasanya pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi atau alat bantu lain seperti batu kerikil pada burung merpati. Nah, proses ini bertujuan untuk membantu atau mempermudah proses pencernaan kimiawi. Nah, proses ini juga dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga yaitu pencernaan kimiawi, atau proses pengubahan molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dicerna. Nah, biasanya dilakukan oleh enzim, asam, dan air. Proses ini juga dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Yang keempat yaitu penyerapan. Nah, penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator atau limpatik kapiler melalui osmosis, transport aktif, dan juga difusi. Nah, yang kelima yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna oleh trek pencernaan melalui difikasi. Terima kasih, sekian presentasi dan penjelasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, selain itu PPT atau makalah ini juga bisa kalian download pada link yang sudah Ibu berikan, dan juga kalian nanti bisa melakukan kuis setelah kalian memahami materi ini. Dan nanti juga kalian bisa tanyakan di kolom komentar mengenai materi-materi atau penjelasan yang sekiranya kurang jelas atau yang perlu penjelasan lebih dari Ibu. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian dari kolom tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.